Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dwi Salsabila dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan atau program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang saya buat. Bisnis plan yang saya buat itu bernama The Lucky Shop. Oke, sekarang kita masuk tentang penamaan The Lucky Shop. Kenapa bisnis yang saya jalankan ini diberi nama The Lucky Shop? Jadi nama The Lucky diambil dari bahasa Inggris yaitu lucky yang artinya keberuntungan. Nama ini digunakan dengan harapan bisnis yang dijalankan mendapatkan keberuntungan yang baik sesuai dengan namanya yaitu The Lucky. Selanjutnya yaitu latar belakang produk yang akan saya jual. Yang pertama, saya ini di sini akan menjual fashion. Fashionnya terdiri dari pakaian, baju, celana, sweater, dan lain-lain. Jadi kenapa saya ingin menjual fashion atau pakaian? Yang pertama, karena fashion banyak digemari oleh beberapa kalangan. Fashion itu kan digunakan oleh semua orang. Kita itu kan menggunakan pakaian, jadi enggak untuk remaja saja atau anak kecil saja, tetapi dewasa, mungkin orang tua juga memakainya gitu. Jadi ini bersifat universal. Yang kedua, karena pakaian atau barang yang dijual bertahan lama atau tidak akan basi seperti makanan. Jadi produk yang saya jual ini kan bukan makanan, yaitu pakaian. Kalau makanan misalnya tidak laku atau tidak terjual, itu kan berpotensi basi, sehingga kita bisa rugi gitu. Kalau pakaian kan tidak tahan. Nah, yang ketiga yaitu mudah dan praktis. Kenapa mudah dan praktis? Karena kita itu tidak perlu membuatnya. Jadi kita itu tidak memproduksinya. Kita beli thrift atau pakaian bekas yang biasa dijual, seperti contohnya di Pasar Senen atau di Pasar Balong kalau di Cirebonnya. Jadi kita mengambil produksi dari sana gitu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan usahanya itu yang pertama, pastinya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dadang. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Yang pasti kita itu kalau ingin berbisnis, ingin menjual sesuatu, itu kita pasti tujuan utamanya itu mencari keuntungan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi berbisnis. Saya ini kan mengikuti program studi manajemen dan mempelajari tentang mata kuliah kewirausahaan. Jadi dengan adanya tugas ini dan menjalankan tugas ini, yang pasti akan menambah wawasan saya tentang berbisnis. Next, selanjutnya yaitu adalah manfaat. Apa sih manfaat yang kita peroleh dari bisnis plan kali ini? Yaitu manfaat yang didapat dalam melakukan usaha ini yaitu meningkatkan pengetahuan bisnis seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kreativitas dan inovasi kita juga dilatih sekali dalam bisnis kali ini, serta menambah pengalaman berwirausaha. Selanjutnya yaitu gambaran usaha. Gambaran usaha yaitu pakaian yang dijual adalah pakaian import bekas pakai. Seperti yang saya bilang tadi, kita atau kami tidak memproduksinya, melainkan membeli dari thrift-thrift lainnya, kemudian kita daur ulang sedikit atau yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi kita, lalu diperjualkan kembali. Dan yang kedua yaitu usaha dilakukan dengan menggunakan media sosial. Lanjut yaitu aspek pemasaran.
Dalam aspek pemasaran kali ini, promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sosial media lainnya yang berpotensi tinggi supaya produk kita itu terlihat gitu. Karena kan zaman sekarang ini, apalagi kita sedang berada di masa pandemi, orang-orang itu kan sangat tidak dianjurkan untuk keluar rumah sebenarnya, apalagi berkerumun seperti berbelanja di supermarket atau mal-mal lain yang berpotensi berkerubung. Jadi dalam bisnis plan kali ini saya menggunakan aspek media sosial dalam mempromosikan produk saya. Nah, yang kedua, promosi dilakukan dengan cara mengupload produk ke sosial media, yaitu seperti tadi yang dijelaskan. Saya menguploadnya foto-foto produk yang saya jual, lalu saya upload, dan disitulah saya mempromosikan produk saya. Oke, next, selanjutnya yaitu memberikan potongan harga atau diskon yang sesuai. Jadi kita untuk menarik atau memikat hati konsumen supaya ingin membeli produk kita itu harus pintar-pintar dalam melakukan sebuah promosi. Promosinya itu salah satunya adalah memberikan diskon atau potongan harga yang pastinya masuk akal, tetapi kitanya itu tetap mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Oke, lanjut, yaitu target. Jadi pada bisnis plan kali ini, bisnis yang ingin saya buat ini, target utamanya yaitu yang pasti remaja, karena remaja itu sedang sangat berada di fase-fase mencari-cari gitu, mencari jati diri, senang bergaya, berpenampilan menarik. Jadi sebenarnya target utama dari bisnis saya kali ini yaitu remaja, tapi tetap target lainnya ada juga pengguna sosial media. Apalagi zaman sekarang itu pengguna sosial media itu sangat banyak, jadi sangat berpengaruh sosial media itu dalam bisnis kali ini. Dan yang kedua yaitu pastinya penggemar fashion untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini tentu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan kekuatan dari bisnis yang saya jalankan sekarang. Yang pertama yaitu modalnya relatif lebih kecil. Yang kedua, pilihan produknya banyak, karena kalau pakaian itu kan banyak tuh modelnya, jenisnya, buat wanita, buat pria, makanya pilihannya lebih banyak. Dan yang ketiga, praktis. Kenapa praktis? Karena seperti yang tadi di awal, seperti makanan kita harus membuatnya, harus memproduksinya. Nah, untuk kali ini lebih praktis karena kita tidak memproduksinya, melainkan kita hanya melakukan packaging. Dan yang keempat yaitu pembayarannya mudah. Kenapa mudah? Karena zaman sekarang itu teknologi sudah semakin canggih, jadi kita bisa membayar lewat transfer, lewat e-banking, lewat Shopee, atau pembayaran via online lainnya tanpa perlu ketemu, apalagi yang rumahnya saling berjauhan, atau mungkin siapa tahu konsumen kita itu orang jauh seperti orang luar kota. Nah, selanjutnya kelemahannya itu yang pertama, ongkos kirim yang biasanya relatif lebih mahal. Emang sih dunia online sekarang itu mempermudah kita dalam melakukan segala hal, termasuk kayak ini, membayar atau membeli sesuatu via online. Tapi terkadang apa yang kita beli itu tidak lebih mahal dari ongkos kirim. Jadi ya mungkin salah satu kelemahannya itu, tapi itu masih bisa diperbaiki atau dipelajari lebih lanjut tentang ongkos kirim. Yang kedua yaitu keraguan konsumen akan kualitas produk. Seperti yang tadi, kalau kita membeli via online, kita itu kan hanya bisa melihat via gambar, videonya saja, tidak bisa melihat langsung, tidak bisa mengecek langsung.
maka pasti konsumen itu adalah rasa keraguannya kalau ingin membeli via online. Dan yang ketiga, saingannya banyak. Tidak hanya makanan atau tidak hanya produk-produk lainnya, pakaian, semua emang zaman sekarang itu ya banyak saingannya gitu. Selanjutnya analisis 4P. Yang pertama produk yang dijual yaitu pakaian. Yang kedua promotion dilakukan melalui media sosial. Yang ketiga price atau harga yang saya targetkan untuk menjual pakaian ini berkisar di antara 35.000 sampai 130.000 tergantung jenis pakaiannya. Dan yang terakhir adalah place atau tempat. Nah, tempat ini sebenarnya tidak ada karena kita itu kan menjualnya melalui media sosial, tapi tetap place ini digunakan yaitu di rumah pribadi. Untuk apa? Untuk melakukan packaging atau mempersiapkan barang yang nanti akan dikirim via online. Seperti itu. Selanjutnya itu aspek keuangan. Yang pertama, permodalan. Untuk modal awal, saya keluarkan uang sebesar 200.000. Yang kedua, pengeluarannya tadi 200.000. Namun 200.000 itu untuk 12 pakaian. Yang ketiga, biaya operasional sebesar 20.000. Dan yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungannya itu per pakaian atau per piece-nya dijual sekitar 30 ribuan dikali 12 pakaian yaitu 360.000. Jadi keuntungan yang didapat itu 360.000. Namun jika dikurangi modal berarti 360.000 dikurangin 200.000 yaitu 160.000. Oke, jadi itu bisnis plan yang bisa saya jelaskan tentang bisnis berpakaian atau menjual produk pakaian. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja atau disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.